Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Bisono dengan NIM D1210166. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kimia terapan teknik sipil. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari komposisi, struktur zat kimia, dan perubahan-perubahan yang dialami materi dalam proses-proses alamiah maupun dalam proses eksperimen yang direncanakan. Contoh dari kimia terapan yaitu semen. Semen adalah perekat hidraulik yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terdiri dari bahan utama silikat-silikat kalsium dan bahan tambahan yaitu batu gipsum, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru bersifat perekat pada batuan. Semen dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada semen non-hidraulis dan yang kedua ada semen non-hidraulis. Semen non-hidraulis adalah semen yang tidak dapat mengeras dalam air atau tidak stabil dalam air. Contoh semen non-hidraulis adalah lime, di mana lime ini merupakan perekat klasik dalam bangunan yang dibuat dengan memanaskan limestone. CaCO3 dari limestone akan melepaskan CO2 dan menghasilkan brown lime atau quick lime CaO. Produk ini tidak dapat mengeras dalam air, tetapi dapat mengeras bila bereaksi dengan CO2 dari udara membentuk CaCO3 kembali. Kemudian ada semen hidraulis. Semen yang dapat mengeras dalam air menghasilkan padatan yang stabil dalam air. Karena mempunyai sifat hidraulis, maka semen tersebut bersifat yang pertama dapat mengeras bila dicampur air. Yang kedua tidak terlarut dalam air. Kemudian dapat mengeras walau di dalam air. Contoh semen hidraulis adalah semen Portland, semen campur, semen khusus, dan sebagainya. Jenis-jenis semen. Yang pertama ada semen putih. Semen putih adalah semen yang lebih murni dari semen abu dan digunakan untuk pekerjaan finishing seperti filter atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit, limestone murni. Semen sumur minyak. Semen sumur minyak adalah semen khusus yang digunakan dalam proses pengeboran minyak bumi atau gas alam, baik di darat maupun di atas pantai. Kemudian ada semen Portland. Semen Portland adalah semen hidrolisis yang dihasilkan dari cara menghasilkan klinker, terutama dari silikat kalsium yang bersifat hidrolisis dengan gips sebagai bahan tambahan. Semen merupakan bahan pengikat yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam proses konstruksi beton. Semen yang umum dipakai adalah semen tipe 1 dan ketergantungan pada pemakaian semen jenis ini masih sangatlah besar. Semen Portland jika dilihat dari sisi fungsi masih memiliki kekurangan dan keterbatasan yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu mortar. Semen Portland Composite berdasarkan SNI 15249/2015 tentang spesifikasi semen Portland Composite. Semen didefinisikan sebagai pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama klinker, semen Portland dan gipsum dengan satu atau lebih bahan anorganik atau hasil pencampuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan organik lain. Bahan anorganik antara lain pozolan, senyawa silikat, batu kapur dengan kadar total bahan anorganik sekitar 6-35% dari massa semen. Bahan penyusun semen: trisilikat, trikalsium silikat, C3S atau 3CaO, SiO2. Sifatnya hampir sama dengan sifat semen, yaitu jika ditambahkan air akan menjadi kaku dalam beberapa jam saja pasti akan mengeras. C3S menunjang kekuatan awal semen dan menimbulkan panas hidrasi kurang lebih 58 kalori per gram setelah 3 hari.
Kemudian yang kedua ada di kalsium silikat C2S atau 2CaSiO. Pada saat penambahan air setelah reaksi yang menyebabkan pasta mengeras dan menimbulkan panas 12 kalori per gram, setelah 3 hari pasta akan mengeras. Perkembangan kekuatan stabil dan lambat pada beberapa minggu kemudian akan mencapai kekuatan tekan akhir hampir sama dengan C3S. Yang ketiga ada trikalsium aluminat C3A atau 3CaO Al2O3. Unsur ini apabila bereaksi dengan air akan menimbulkan panas hidrasi tinggi, yaitu 212 kalori per gram setelah 3 hari. Perkembangan kekuatan terjadi 1-2 hari, tetapi sangat rendah. Yang keempat ada tetrakalsium aluminoferit C4AF atau 4CaO Al2O3 Fe24O3. Unsur ini saat bereaksi dengan air berlangsung sangat cepat dan pasta terbentuk dalam beberapa menit, menimbulkan panas hidrasi sekitar 68 kalori per gram. Warna abu-abu pada semen disebabkan oleh unsur ini. Silikat dan aluminat yang terkandung dalam semen Portland jika bereaksi dengan air akan menjadi perekat yang memadat lalu membentuk massa yang keras. Reaksi membentuk media perekat ini disebut dengan hidrasi. Hidrasi kimia semen bersifat eksotermik dengan panas yang dihasilkan mencapai 110 kalori per gram. Akibat dari reaksi eksotermis terjadi perbedaan temperatur yang sangat tajam sehingga mengakibatkan retak-retak kecil microcrack pada mortar. Proses kimia semen dengan air sehingga membentuk massa padat juga masih belum bisa diketahui secara rinci karena sifatnya yang masih sangat kompleks. Rumus kimia yang dipergunakan juga masih bersifat perkiraan. Untuk kimia dari unsur reaksi kimia dari unsur C2S dan C3S dapat ditulis sebagai berikut. 2C3S plus 6H2O bereaksi menjadi C3S2H 3 plus 3CaOH2. Kemudian ada 3C2S plus 6H2O bereaksi menjadi C3S2H3 plus CaOH2. Perubahan komposisi kimia semen yang dilakukan dengan cara mengubah presentase 4 komponen utama semen dapat menghasilkan beberapa jenis semen dengan tujuan pemakaiannya. Hidrasi semen. Hidrasi semen adalah reaksi yang terjadi antara silikat dan aluminat pada semen yang dengan air menjadi media perekat yang memadat lalu membentuk massa yang keras. Hidrasi semen bersifat eksotermis dengan panas yang dikeluarkan kira-kira 110 kalori per gram. Panas hidrasi didefinisikan sebagai kuantitas panas dalam kalori per gram pada semen yang terhidrasi. Waktu berlangsungnya dihitung sampai proses hidrasi berlangsung sampai sempurna pada temperatur tersebut. Laju hidrasi dan perubahan panas bertambah besar sejalan dengan semakin halusnya semen. Reaksi hidrasi semen. 2C3S plus 6H2O reaksi menjadi 3CaO 2SiO2 3H2O plus 3CaOH2. Yang kedua ada 2C2S plus 4H2O bereaksi menjadi 3CaO 2SiO2 3H2O plus CaOH2. Ya, dan yang terakhir ada C3A plus 3H2O bereaksi menjadi 3CaO Al2O3 3H2O. Pada reaksi, daya larut hidrasi berkurang dalam air disebanding dengan semen semula, dan semen mengeras
karena reaksi hidrasi kimia, dan reaksi hidrasi ini melepaskan panas. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, semen, dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi mengelem komponen lainnya bersama dengan akhirnya membentuk material seperti batu. Beton digunakan untuk membuat perkerasan jalan, struktur bangunan, fondasi, jembatan penyeberangan, struktur parkiran, dasar untuk pagar atau gerbang, dan semen dalam bata atau tembok blok. Nah, nama lama untuk beton adalah batu cair. Dalam perkembangan banyak ditemukan beton baru hasil modifikasi seperti beton ringan, beton semprot, shotcrete, beton fiber, beton berkekuatan tinggi, beton berkekuatan sangat tinggi, beton mampat sendiri, self compacted concrete, dan lain-lain. Saat ini beton merupakan bahan bangunan yang paling banyak dipakai di dunia. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, kedua ada luas permukaan, yang ketiga ada temperatur, dan keempat ada katalis. Terima kasih, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.